Novel menikah saat SMA part 49. Tak terasa hari sudah pagi menjelang. Bunga menggeliat dalam tidurnya karena mendengar seseorang tengah mengacak-acak kamarnya. Lebih tepatnya, Boy tengah gerasak-gerusuk mengambil daftar pelajarannya. Biasanya Bunga yang mengambil daftar. Namun karena semalam tas Boy tidak ada, jadi Bunga tidak dapat mengambil daftar untuk Boy. Bunga mendudukkan badannya saat melihat sekarang sudah jam 6:30. Bunga segera masuk ke dalam kamar mandi. Ia membiarkan Boy untuk menyelesaikan aksi yang sedang ia lakukan. Tak cukup waktu 10 menit, Bunga keluar dari kamar mandi lengkap dengan baju pramukanya. Bunga mengikat rambutnya asal dengan berkaca. Ia segera keluar menyusul Boy. "Boy," panggil Bunga. Pasalnya Boy hendak membuka pintu apartemen. Boy menghentikan aksinya. Ia membalikkan badannya. Boy mengangkat alisnya sebelah sebagai balasannya. "Tunggu," lirih Bunga. "Pergi sendiri aja." Bunga menatap Boy heran. "Kamu kenapa sih?" tanya Bunga. Boy mengangkat kedua bahunya. Ia menatap Bunga acuh tak acuh. "Kalau aku ada salah, coba kasih tahu. Salah aku ada di mana? Gua gak ada waktu." Bunga menatap Boy dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ya udah, aku minta maaf kalau ada salah sama kamu." Boy menghela napasnya cuek. "Tuh," Boy menunjuk ke arah uang yang ia letak di dekat meja yang tak jauh dari tempat beradanya. Bunga berjalan mendekati ke arah Boy. Ia mengambil uang berwarna merah yang Boy letak di atas meja. "Tadi kamu suruh aku pergi sendiri kan? Bagus, gak usah. Lagian tinggal 20 menit lebih lagi bel masuk berbunyi. Buang-buang uang dan waktu juga kalau dipaksain." Bunga mengambil tangan kanan Boy. Ia meletakkan uang 100.000 di atas telapak tangan Boy. "Uang ini nanti kamu kasih ke Tamrin aja. Bayarin uang makanan aku kemarin," lanjut Bunga. Bunga membalikkan badannya untuk berjalan menuju kamarnya. Namun Bunga teringat satu hal. Mau tak mau Bunga membalikkan badannya. "Oh iya, kalau ada yang tanya aku kemana, bilang aja aku bolos. Biar kamu bisa jadi juara 1 lagi di semester ini," terang Bunga lalu melanjutkan jalannya yang terhenti. Sesampainya, Bunga menutup pintu kamar. Saat mendengar pintu apartemen terbuka dan tertutup kembali, Bunga keluar kamar menuju dapur untuk mengambil cemilan. Kemudian Bunga kembali ke kamar dan mengunci pintu kamar. Bunga takut jika nantinya ada orang jahat yang masuk ke dalam apartemennya lagi, kayak di film-film gitu. Bunga bingung, mau ngapain sekarang. Di sini hanya Bunga sendirian, tidak ada siapa-siapa. Apalagi orang yang baru ngeklaim bahwa dia ceweknya itu telah pergi ke sekolah meninggalkannya. Bahkan semalam saja Bunga tidak tahu kemana Boy pergi. Pulang pun Bunga tidak tahu jam berapa. Bunga menghela napasnya malas. Ia membuka semua baju sekolah yang telah dipakainya. Bunga menggantinya pakaian dengan pakaian sehari-harinya. Lalu Bunga membaringkan badannya di atas tempat tidurnya. Bunga mengulang tidurnya kembali. "Jangan tinggalin aku, Boy. Boy, Boy!" teriak Bunga bangun dari tidurnya. Bunga menghembuskan nafasnya kasar sambil menyerka keringat yang keluar dari dahinya. "Cuman mimpi," gumamnya. Bunga menghidupkan kipas angin kecil genggam. Badannya terasa sulit untuk digerakkan. Bunga merasa badannya sakit dan kepalanya berdenyut. Beberapa menit kemudian, ponsel Bunga berbunyi tanda ada chat masuk. Bunga membuang napasnya kecewa. Pasalnya notifikasi itu bukan dari Boy, melainkan dari grup best friend. Dicok, Bunga. "Boy berantem." Sontak Bunga membuatkan matanya besar. Ia beranjak dari atas tempat tidur. Bunga menghilangkan rasa sakit yang ia rasakan. Ia segera mengganti baju yang ia kenakan dengan baju pramuka tadi. Bunga meletakkan ponselnya ke dalam saku roknya, lalu menyandang tasnya. Tidak lupa membuang uang 100.000 yang Boy kasih kemarin sebelum pulang. Bunga keluar dari apartemennya. Tapi saat akan memasuki lift, Bunga menutup mata seraya membuang napasnya kasar untuk meyakinkan dirinya. "Bisa, Bunga, bisa," gumamnya. Ia segera berjalan menuju lift. Bunga menekan tombolnya tanpa ragu. Ia masuk ke dalam lift dengan mata yang ditutup. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka. Bunga membuka matanya pelan dan segera keluar dari lift. Akhirnya, lirihnya.
Bunga segera pergi ke tempat angkutan umum, tapi dia lihat tidak ada angkutan umum di sini, dan Bunga berlari ke tempat pengkolan ojek yang pernah ia datangi ketika pertama kali Bunga pindah ke apartemen. Setelah sampai, Bunga menyuruh tukang ojek itu untuk mengantarnya ke SMA Pancasila. Butuh waktu kurang dari 25 menit, Bunga sampai SMA Pancasila. Bunga minta pada bapak itu untuk berhenti tidak jauh dari pagar. Bunga tidak mau ketahuan bahwa ia telat. Ia berencana untuk masuk lewat jalur belakang. Usai membayar bapak ojek, Bunga menjalankan misinya. Tepatnya ketika bapak ojek itu pergi dari hadapan Bunga. Bunga mengucapkan basmalah terlebih dahulu sebelum menaiki tangga yang menghubungi sekolahnya dan juga tempatnya sekarang. Bunga berhasil menjalankan misinya. Ia telah turun dari tangga menjulang itu. Untung gua pakai legging, lirih Bunga. Saat Bunga membalikkan badannya, namun misinya gagal kalau guru BK tengah menatapnya tajam. "Kamu ikut saya," perintah guru BK itu. Bunga mendengus pasrah. Ia mengikuti guru itu yang telah berjalan terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, Bunga dan Bu BK itu sampai di ruang BK. Di dalamnya, Bunga melihat ada boy dan anak cowok kelas lain yang tidak Bunga kenal. Mereka tengah menunggu kehadiran Bu Sri, yaitu guru BK itu. Tatapan boy dan Bunga bertemu. Bunga pura-pura bodo amat. Padahal kepala Bunga yang mulanya tidak berdenyut kembali berdenyut saat melihat wajah boy yang babak belur. "Kamu duduk di sana dulu. Ibu mau tangani nih 2 orang ini dulu," titah Bu Sri.